Waalaikumsalam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-ayat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang senantiasa tidak jauh dari Al-Quran. Dan semoga Al-Quran kelak menjadi syafaat buat kita ketika kita berada di dunia ini senantiasa bertilawah, berzikir, membaca, mempelajari, memahamkan Al-Quran kepada diri-diri kita. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Allah akhir zaman, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah dan tercurah kepada keluarga, para sahabat, kerabatnya, kepada para tabi'i, tabi'innya. Dan semoga terlimpah pula kepada kita, dicatat oleh Allah sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pagi hari ini akan diisi materinya tentang bacaan surat Al-Humajah bersama Ustadz Agus Salamuddin. Ya, mudah-mudahan beliau sedang perjalanan menuju ke rumah karena jarak dari masjid memakan waktu beberapa menit. Namun sebelumnya sudah hadir pula guru-guru kita, ada Bunda Empet, ada Pak Haji Restam Sumarna, juga ada ibu bapak yang lain yang sudah hadir. Terima kasih. Kita akan dengarkan dulu wejangan dari Bunda Empet nih tentang kaitannya kita tidak harus jauh, harus dekat bahkan dengan Al-Quran. Silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mukjizat bagi Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Marilah kita sama-sama kaji dan perdalam Al-Quran itu dengan sebaik-baiknya supaya kita kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Quran adalah yang pertama syifa, obat bagi kaum muslimin. Tapi kaum muslimin dan muslimah wajib berobat kepada dokter. Itu kewajiban sebagai ikhtiar kita, tapi wa iza maridu fahuwa yasfin, yang menyembuhkan adalah hanyalah Allah. Itu firman Al-Quran. Kemudian Quran adalah hudal lil muttaqin. Tadi Pak Muh sudah sampaikan bahwa itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebab yang mulia di sisi Allah itu bukan cantik dan cakepnya, bukan kayanya, bukan pintarnya, tetapi yang paling tinggi nilai ketakwaannya. Yang ketiga adalah Quran adalah nur, cahaya untuk kalbu kita. Apabila kita dialunkan ayat-ayat suci Al-Quran, lebih-lebih kalau suaranya, qori'nya, makhrajnya, tajwidnya yang benar, itu ke dalam hati kita itu akan menjadi cahayanya. Dan kemudian juga Quran adalah furqan, yang memilah dan memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar, semua ada di dalam Al-Quran. Dan Quran juga adalah apabila kita didawamkan setiap hari dibaca, itu menjadi ketenangan buat batin kita. Marilah kita pelajari Al-Quran, alunkan Al-Quran, karena Quran wajib dibaca, dipelajari, dipahami, diamalkan, dan disiarkan. Dan apabila kita berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasul, selamatlah hidup kita dunia dan akhirat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Baik. Ketemuan Bunda. Terima kasih Kang Dea. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan
program yang ada di Khalifah. Ya. Mohon doanya kepada Ibu dan Bapak, insya Allah program Khalifah akan berangkat di tanggal 6 Maret 2022. Rombongan pertama insya Allah akan berangkat ke Tanah Suci, dan rombongan kedua program Khalifah akan berangkat di tanggal 20 Maret 2022. Tanggal 6 bersama Ustadz Asep Ma'ad, tanggal 20 bersama Ustadz Nail yang akan membawa rombongan kurang lebih 45 jamaah ke Tanah Suci. Ya. Mudah-mudahan sehat semua dan dilancarkan serta dimudahkan. Yang kedua, tidak perlu nunggu untuk berumur mendaftarkan haji khusus. Silakan daftarkan buat putra, putri, kerabat, saudara yang usianya sudah di atas 12 tahun. Mudah-mudahan dilancarkan dan dimudahkan, usia keberangkatan 18 tahun. Para petugas penerima pendaftaran insya Allah sudah siap. Ada Teh Ana, ada Kang Dea, ada kamu. Mudah-mudahan diberikan rezeki dan dimudahkan segala-galanya. Ya. Assalamualaikum Kang Dea. Waalaikumsalam Pak Mu. Alhamdulillah Ustadz Agus sudah ada Ustadz di Agus sudah masuk ya. Assalamualaikum Ustadz. Suaranya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hajimu Ya. sehat? Sekarang subuhnya saya juga baru beres jam 5 lewat 5 menit di masjid. Iya. Saya langsung ini ke Bisa kalau dijadikan dulu. imam saya harus lari-lari ke pintu belakang ini. Baik Ustadz, hari ini membahas tentang bacaan surat Al-Humajah. Nah, nanti mungkin dikasih kesempatan juga ya buat para jamaah untuk mencoba membaca surat Al-Humajah. Ustadz silahkan menyampaikan kajian materinya bersama kami di pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian Al-Qur'an kita di surah Al-Humajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa melanjutkan kajian Al-Qur'an kita. Dan mohon maaf minggu kemarin saya tidak bisa menghadiri undangan yang diadakan oleh Bunda Empet, tapi tetap kita doakan semoga Bunda Empet sekeluarga ada dalam keadaan rahmat dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Amin, robbal alamin. Amin. Amin. Baik, yang sangat saya hormati Bunda Empet dan yang sangat saya hormati juga Pak Haji Rustam, yang sangat saya hormati Pak Haji Emu, Kang Dea, dan seluruh jamaah kajian subuh di Khalifah Tur. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian di surah Al-Humazah. Ya. Nah, ini sudah ada belum Bu share screen-nya? Belum Pak Ustadz. Baru ada gambarnya aja. Kajian subuh. Nah, belum ada. Ya ini maksudnya PowerPoint-nya udah ada. Nah, sudah muncul Oke, Ustadz. sudah ada Ustaz. Sudah. Nah ini ya. PowerPoint. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang perlu kita ketahui di kajian kali ini tentunya akan membahas mengenai bacaan Al-Qur'an dari riwayah Qalun. Tapi kita juga tetap akan membacakan dari riwayat Hafiz karena memang standar bacaan di masyarakat Muslim Indonesia
itu adalah riwayat Hafiz, ya. Dan insya Allah di kajian kali ini kita akan mengupas bagaimana nama dan nanti ada keterkaitan daripada surah Al-Humazah dengan surah Al-Asr. Karena Al-Humazah ini secara tartibus suwar itu datangnya setelah surah Al-Asr, wal Asr, ya, wal Asri. Nah, nanti kita akan sedikit membahas kajian tafsirnya sedikit lah ya. Nah, kemudian akan juga saya sampaikan beberapa fadilah. Nah, nanti kita akan ketahui ya. Oke. Assalamualaikum Bapak Ibu yang Ustaz. dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk kepada praktek membaca surah Al-Humazah, yang harus Ustaz, kita Assalamualaikum. ketahui adalah nama dari surah Al-Humazah itu seperti apa. Nah, ini mohon maaf saya kecil sekali ya, tapi mudah-mudahan di layar Bapak Ibu jelas. Ya, saya ambil untuk keterangannya itu dari kitab tafsir Hadaiqur Rauh war Raihan fi Riwayati Ulumil Quran. Di kitab tafsir Hadaiqur Rauh disebutkan namanya itu adalah surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah itu Makkiyah, diturunkan di Mekah. Nuzilat ba'da suratil Qiyamah. Surah Al-Humazah ini diturunkan setelah surah Al-Qiyamah. Ustadz tadi Ustadz katakan setelah surah Al-Asr. Tapi di sini Ustadz sampaikan di setelah surah Al-Qiyamah. Jadi yang benar yang mana Ustadz? Nah, ini perlu juga kajian secara mendalam ya Pak Haji Muh, Kang Dea, bahwa di dalam surat itu ada yang disebut dengan tartibun nuzul, urutan-urutan turunnya surat, dan juga ada tartibus suar. Tartibus suar itu adalah urutan yang dicatat dalam mushaf Al-Quran. Jadi ada tartibun nuzul, urutan surat Al-Quran turun. Yang kita ketahui Al-Quran yang turun pertama kali surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan? Itu adalah wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Sekaligus itu juga pengangkatan kepada Nabi Muhammad, diangkat oleh Allah sebagai nabi dan rasul, gitu kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi kenapa yang dicatat itu adalah surah Al-Fatihah? Ya kan? Nah, itu banyak sekali. Ya, itu ada nanti kitab khusus dan mungkin kita perlu waktu juga ya membahas terkait dengan tema ini. Kenapa turun pertama kali surah Al-Alaq, tapi yang dicatat pertama kali yang dicatat dalam mushaf Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Ya. Kemudian setelah itu kan surah Al-Muzammil. Tapi di dalam mushaf Al-Baqarah. Ya. Kemudian Al-Mudaththir. Tapi dalam mushaf yang surah ketiganya adalah Ali Imran. Nah, Ustaz itu bagaimana? Nah, jadi mudah-mudahan nanti kita akan lanjut dan tema ini kita akan kupas. Mengapa yang pertama kali surah Al-Alaq tapi yang dicatat Al-Fatihah. Nah, ini dia. Jadi ada tartibun nuzul, ada tartibus suar. Nah, yang dimaksud dengan kalimat ini nuzilat ba'da suratil Qiyamah, bahwa yang disebut dengan surah Al-Humazah ini kalau secara urutan itu datangnya setelah surah Al-Qiyamah dalam tartibun nuzul, dalam urutan turunnya surah, gitu ya, surat. Wa akhraja Ibnu Mardawaihi an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala Ibnu Abbas itu berkata, wailul likulli humazatin lumazah nuzilat bimakkata, bahwa surah wailul likulli humazatin lumazah itu diturunkannya di Mekah, wahiyatis ayatin, kata Ibnu Abbas itu
ada 9 ayat, wa salatuna kalimatan, dan ada 30 kalimat, ya, wa mi'atu salatuna harfan, dan ada 130 huruf. Jadi kenapa Ibnu Abbas, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dicatat sampai ke huruf-hurufnya? Kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu an menghitung atau merinci surah Al-Humazah sampai detil seperti ini? Bukankah dalam hadis Imam Tirmidzi diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun." Kata Nabi kan mengatakan demikian. Barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Maka itulah yang dilakukan oleh seorang Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Nabi yang sangat mulia. Beliau ahli Quran, beliau seorang sahabat yang didoakan semoga beliau menjadi seorang ulama Quran, seorang faqih dalam Al-Quran. Maka paham terhadap hadis Nabi, dan beliau langsung mengamalkan bagaimana dihitung ayatnya, dihitung hurufnya, dihitung kalimatnya. Ada 130 huruf, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi silakan boleh nanti Bapak Ibu dicatat ya, sedetail mungkin, betulkah itu ada 30 kalimat, di mana kalimatnya. Jadi Ibu kalau belajar tentang kalimat itu harus bisa membedakan mana kalimat isim, mana kalimat fi'il, mana kalimat huruf dalam Al-Quran. Kemudian kita teruskan hurufnya. Hurufnya seperti apa? Ya. Nah, dalam huruf bahasa Arab itu, Pak Haji Mu, huruf dalam bahasa Arab itu unik. Kalau dalam bahasa Indonesia, huruf itu apa? Misalkan ya udah satuan dalam kalimat aja. A itu huruf, B itu huruf, ya. Tapi Ustaz, Assalamualaikum. Ustaz, boleh sebentar? Suaranya kayaknya seperti yang ini ya, agak ngeresek ya. Oh, mungkin betul Pak Haji. Suara keluarnya agak sedikit ngeresek. Oh iya. Sekarang sudah jelas. Coba dicek ke jamaah, takutnya. Enggak jelas kok. Jelas ya? Jelas. Jadi saya koneksi dengan Kang Dea, suaranya agak jelas ya. Baik. Oke. Dilanjutkan Ustaz, silakan. Baik. Sekarang sudah agak sedikit enggak keresek Pak Haji? Iya. Ya, enggak, dari tadi juga enggak Pak Ustaz. Paling kedekatan ya. Oke, apa-apa. Kita sambung lagi. Sampai di mana tadi ya? Saya lupa lagi. Sampai di mana ini? Sama huruf. Oh iya, baik. Nah, jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus bisa membedakan mana isim, mana fiil, mana huruf, sehingga saat kita menghitung surah Al-Humazah itu 130 huruf, nah kita bisa bedakan itu karena kita sudah belajar, ya. Baik. Nah, kemudian wa munasabatuha, dan munasabah. Munasabah itu hubungan antara surah Al-Humazah, 5 qoblaha, dan juga surah sebelumnya. Nah, di sini baru menyebutkan tentang yang disebut dengan tartibus suwar fil mushaf, urutan surat dalam mushaf. Annahu lima dzakara subhanahu fi suratis sabiqati anna jami'a afrodil insani mangusuna fid dilal illa man asamallaha. Nah, jadi yang di sini menyebutkan tentang surah Al-Asr, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mengenai surah yang sebelumnya, seluruh manusia ada dalam kesesatan illa man asama Allah, kecuali orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dzukirahuna, dan dijelaskan dalam ayat dalam surah Al-Humazah ini ba'du sifati ahlil dhalal, sebagian sifat-sifat orang yang tersesat ataupun orang dalam kesesatan. Kan kalau dalam surah Al-Asr itu innal insana lafi khusrin,
Sesungguhnya semua manusia ada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bisob, kan gitu. Dalam surah Al-Asr. Kecuali orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, siapa juga karakter orang-orang yang rugi ini? Salah satunya adalah orang yang al-humazah. Nah, apa itu al-humazah? Nanti ya. Abu Hayyan mengatakan munasabatuha dan hubungan surah Al-Humazah lima qoblaha dan surah Al-Asr annahu qala fi ma qoblaha innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Bayyanahuna halal khasir. Dan dalam surah Al-Humazah dijelaskan bagaimana sifat-sifat orang yang rugi. Nah, jadi orang Al-Humazah itu orang yang rugi, Bu. Al-Humazah itu nanti seperti apa ya? Oke lah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama ini yang Al-Humazah ini dijadikan nama. Bahkan nama yang pertama itu namanya surah Al-Humazah. Satu, nama surah dalam yang akan kita kaji itu namanya bisa bermacam-macam Bapak Ibu ternyata ya. Jadi yang pertama itu namanya surah Al-Humazah. Ya, surah Al-Humazah ini ya mungkin karena dikatakan wailul likulli humazatil lumazah. Jadi kalimat yang dicatat pada awal ayat wailul likulli humazatil lumazah. Nah, jadi yang disebutnya itu humazah. Kalau di sini ya kalimatnya humazah itu adalah orang yang mencela ya, mengumpat lah, berkata-kata buruk tapi di belakang saudaranya gitu. Ya, alladzi huwa yahmazu akhahu fi kofahu min khalfihi. Itu di belakang. Jadi dia itu selalu berbicara keburukan saudaranya itu di belakang saudaranya. Jadi so ngomongkeun batur gitu ya. Nah, nanti itu sih pembahasan tafsir ya. Oke, baik. Kemudian kita lanjut. Ada juga, nah ini Bapak Ibu, ada juga namanya itu surat wailul likulli humazah. Jadi di kita itu saya pernah mendengar ada ungkapan bahwa kita itu jangan menyebutkan surah wailul likulli humazatil lumazah. Yang benar itu surah Al-Humazah. Nggak ada tuh surah wailul likulli humazatil lumazah. Padahal dalam satu kitab yang namanya kitab Asma Uswar fil Quran, nama-nama surat dalam Al-Quran itu dicatat bahwa boleh surah Al-Humazah diberi nama surah wailul likulli humazah. Atau surah Al-Ikhlas disebut surah Qul huwallahu ahad. Boleh itu teh. Ya. Nah, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an, sahabat Rasulullah, unzilat wailul likulli humazah bi Makkah. Itu kan menjadi sebuah dalil bahwa Ibnu Abbas saja menyebutkan bukan unzilat suratul humazah, tapi unzilat wailul likulli humazatil lumazah. Jadi disebutkannya itu langsung ayat pertama di surah itu. Jadi boleh menamai surat dengan ayat pertama. Bahkan dalam lafaz yang lain kan Rasulullah selalu menyebutkan misalkan ada surah yang agung. Aku akan mengajarkan kepada kamu surah yang agung. Apa itu? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surah Alhamdulillah. Maksudnya surah Al-Fatihah. Ada di hadis yang lain. Disebutkan dengan ayat-ayat yang pertama. Gitu. Ayat-ayat yang awal. Itu yang kedua. Boleh tuh surah wailul likulli humazah. Boleh yang ketiga. Namanya itu surah Al-Hutomah. Gitu. Ini dari Al-Fairuzibadi. Syekh Al-Fairuzibadi memberi nama surah Al-Hutomah. Tapi ini waqad tafarradat hadhihi suratu bihadzal lafdi. Ya, sangat jarang ya nama surah Al-Hutomah ini dipakai. Tapi pernah ada namanya itu adalah surah Al-Hutomah. Boleh. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada fadilahnya. Fadilah membaca surah Al-Humazah.
dari an Ubay bin Ka'ab. Hadis diterima dari Ubay bin Ka'ab an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda. Bapak Ibu perhatikan, man qara'a surata wailil likulli humazatil lumazah. Tuh. Bukan man qara'a suratal humazah, tapi di sini man qara'a surata wailul likulli humazatil lumazah. Barang siapa yang membaca surah wailul likulli humazatil lumazah. Jadi maksudnya ini surah Al-Humazah gitu. Pada hadis ini Nabi menyebutkannya dengan nama apa, dengan ayat depan, ayat pertamanya. Kalau ada orang yang membaca surah wailul likulli humazatil lumazah, u'tiya asyara hasanatin bi'adadi man istahza'a bi Muhammadin wa ashabi. Bapak Ibu, barang siapa yang membaca surah Al-Humazah, maka kata Nabi, dia akan diberikan 10 kebaikan. Bagaimana hadis ini? Ternyata pada saat saya teliti, hadis ini maudhu'. Apa hadis ini maudhu'? Artinya Bapak Ibu, Pak Haji Imu, Kang Dea, hadis ini adalah palsu. Bukan palsunya apa yang disampaikan Nabi Muhammad. Bukan. Jadi hadis maudhu' itu bukan memalsukan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Tapi palsunya adalah periwayatan hadis ini, dan dikhawatirkan karena hadis ini tidak sampai ke Nabi, maka dikhawatirkan ini bukan perkataan Nabi. Jadi sebenarnya hadis dhaif, bukan mendoifkan hadis Nabi. Karena sejatinya hadis Nabi itu dimuliakan. Hadis Nabi itu, perintah Nabi itu ya diamalkan. Tapi kalau periwayatannya tidak sampai ke Nabi, itu dikhawatirkan bukan perkataan Nabi. Makanya kalimat hadis maudhu', hadis palsu, bukan memalsukan hadis Nabi, tapi memalsukan periwayatannya. Dikhawatirkan karena dicek oleh para ahli hadis, diteliti oleh para ahli hadis, ini tidak ada sambungannya kepada Nabi Muhammad. Tidak sampai hadis ini secara periwayatannya kepada Nabi Muhammad. Dan karena tidak sampai, tidak nyambung atau terputus, bahkan di dalamnya ada periwayat yang suka berdusta, maka ahli hadis mengatakan ini dhaif. Dhaif itu dikhawatirkan ini bukan dari Nabi. Makanya hadis ini palsu karena tidak sampai ke Nabi Muhammad riwayatnya. Hadis dhaif, hadis lemah, bukan melemahkan kalimat yang disampaikan oleh Nabi, bukan melemahkan apa kata Nabi, tapi melemahkan periwayatannya. Dikhawatirkan periwayatan yang nggak sampai ke hadis Nabi. Jadi pernah ada suatu perbincangan kami, Ustadz, hadis-hadis oge walaupun doif juga hadis, walaupun doif itu hadis Nabi gitu. Ya, walaupun doif itu kan hadis Nabi. Kalau walaupun sahih tapi itu hadis antum, katanya ke saya itu. Justru hadis dhaif itu bukan mendhaifkan kata Nabi. Justru hadis dhaif itu dikhawatirkan bukan dari Nabi, ataupun ada kalimat yang di situ bukan datangnya dari perkataan Nabi. Jadi bukan mendhaifkan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, tapi periwayatannya. Nah ini, jadi ini hadisnya maudhu Bapak Ibu. Kalau hadis maudhu bagaimana Ustadz? Ya jangan dipakai lah. Kenapa jangan dipakai? Ya karena itu dikhawatirkan bukan dari Nabi Muhammad SAW. Terus gimana tuh Ustadz, kita kan pengen punya pahala. Ya bukankah dalam hadis sahih riwayat yang lain Imam At-Tirmidzi, satu huruf dalam Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. Kalau di sini satu surat 10 kebaikan teh. Di hadis yang lain satu huruf. Ya udah, tetap aja baca Al-Quran karena di hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang sahih itu bisa mendapatkan 10 kebaikannya. Sudah baca saja, ya. Nah, gitulah intinya Pak Ibu ya. Jadi sedikit juga saya mengutip untuk meluruskan dalam hadis maudhu ini bukan memalsukan kata Nabi, tapi justru ini menjaga, dikhawatirkan hadis ini bukan dari Nabi Muhammad SAW. Ya, kita langsung saja masuk di surah Al-Humazah Bapak Ibu. Silahkan dibuka
di mushaf Al-Quran, kalau misalkan ibu memiliki mushaf Al-Quran standar Departemen Agama atau Kementerian Agama, ibu boleh buka di muka surat di halaman 601, bukan muka surat ya, itu bahasa Malaysia ya, muka surat. Iya Pak Ustadz. Oke, di halaman 601 Bapak Ibu ya. Baik, sebelum ke sini ada 3 kesalahan umum Bapak Ibu, karena saya sebagai seorang ya guru Al-Quran lah, kemana-mana gitu. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada Bu Haji Meti juga ya. Biidznillah Bu Haji Meti, waktu saya belajar dan mengajar juga sudah sampai ke wilayah Surabaya. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi di sana Alhamdulillah Pak Ustadz. jadi ke Semarang dulu pernah, terus ke Yogyakarta pernah. Nah, di situ banyak sekali menemukan beberapa kebiasaan umat saat membaca Al-Quran, terutama di surah Al-Humazah. Di Bandung pun banyak ya. Nah, ini 3 kesalahan umum. 3 kesalahan umum saat orang membaca surah Al-Humazah. Ini bukan berbicara tentang hafaz, kolun, bukan, masih dihafaz, tapi ini kesalahan umum. Nah, apa saja itu Bapak Ibu? Yang pertama, boleh dilihat di surah Al-Humazah ayat kedua. Alladzi jama'a mala wa'adada. Itu banyak orang yang membaca surah Al-Humazah ayat kedua ini dibaca dengan alladzi jama'a mala wa'adada. Itu ja-nya dibaca panjang. Oke. Kalau jamaah itu dipendekkan kan? Ayatnya kalau di Bu Haji, di ayat kedua di mushafnya Bu Haji, Bapak Ibu, itu dipanjangkan, dipendekkan. Pendek. Dibaca pendek. Alladzi jama'a. Nah, di layar juga sama ya, alladzi jama'a, dibaca pendek. Iya Pak Nah, Ustadz. itu. Ada yang membaca panjang, alladzi jama'a malan wa'addada. Itu salah. Banyak itu. Ya, banyak membaca di surah Al-Humazah ayat kedua jama'a. Kalau alladzi jama'a artinya orang yang mengumpulkan. Tapi kalau dipanjangkan alladzi jama'a, dibaca jama'a, apa artinya, Bu? Mengumpulkan. Kalau jama'a pendek semua artinya Berjamaah, mengumpulkan. Mengumpulkan. Kalau jama'a artinya apa? Yang Berjamaah. mengumpulkan. Kalau jamaah. Jama'a, ja-nya Yang- dipanjangkan. Yang Berjamaah, mengumpulkan. Pak Ustadz. Yang mengumpulkan. Jamaah yang orangnya. Ya Jamaah. jamaah itu Kalau jamaah Pak Ustadz, pendek kalau semua itu kosakata. mengumpulkan. Ya. Kalau jamaah dibaca panjang, ja-nya apa artinya? Yang mengumpulkan. Jamaah. Bukan. Bukan. Kalau Alif. alladzi jamaah, kalau ja-nya dipanjangkan artinya adalah berjima. Oh, bukan file Jauh ya, Pak. atau dekat, Bu? Jauh sekali. Jauh. Ya, tahu atuh. Alladzi jamaah, tadi itu Bu, pengaruh harokat juga itu mempengaruhi makna ya. Jadi kalau Bapak Ibu bacanya alladzi jama'a malan wa'addada, harapan saya itu sudah terlewat. Jangan dibaca lagi. Harusnya dibaca pendek ja-nya. Karena kalau Bapak Ibu baca jama'a dibaca panjang, ja-nya itu bermakna adalah berjima. Oh, bukan Jauh yang- banget maknanya, Bu. Bukan yang Ya, mengumpulkan. itu merubah ya. makna. Berjima. Kalau yang Iya. panjang itunya saya juga ada kosakatanya Pak Ustadz. Iya, itu berjima, ya. Nah, itu salahnya satu. Oke. Salah. Kalau yang ketiga, Bu Haji, di surah Al-Humazah yang mushaf Bu Haji atau Pak Haji, Bapak Ibu yang dirahmati Allah sekalian, itu apa, Bu? Yahsabu, yahsibu. Ya, sabu. Ya sabu. Yahsabu. Kalau di mushaf yang ada di layar, Ya sibu. Ya, sibu. yahsibu. Nah, inilah perbedaannya. Ini riwayat kolun nih, Bu ya. Nah, ini perbedaannya di sini. Ini riwayat kolun.
Oke, kalau riwayah Hafs yahsabu. Kalau kolun yahsibu. Oke. Ya, baik. Itu kesalahan pertama. Yang pertama itu pada ayat kedua dibaca jamaah. Kalau yahsibu itu perbedaan di riwayah baca. Ya. Oke, kita masuk kesalahan yang kedua. Kesalahan yang kedua di ayat ke-7 Bapak Ibu. Di ayat yang ke-7. Allati tattali'u alal afidah. Artinya apa? Allati tattali'u alal afidah. Yang membakar sampai ke hati. Kalau posisinya ibu membaca, ini yang sering saya dengar, allati tattali'u, karena di situ ada huruf A-nya 2, allati tattali'u A. Tattali'u A gitu kan, ada dua huruf ain. Kemudian al-afidahnya dibaca hamzah. Allati tattali'u 'alal afidah. Itu yang dibacanya itu ada allati tattali'u 'alal afidah. Dibacanya bukan A, tapi dibacanya A. Alal. Itu salah. Tapi itu banyak. Karena di kita itu paling kesulitan kalau ada dibaca dua huruf yang hampir serupa gitu. Sama, tapi beda kalimat. Itu banyak kesulitan. Salah satunya di ayat yang ke-7 ini, banyak yang membaca allati tattali'u A. Dibacanya itu A. Alal afidah. Kalau A artinya kepada hati atau ke hati. Tapi kalau ala artinya adalah mengabaikan. Ala, ku hamzah sama hamzah, bukan ala, tapi ala. Itu artinya mengabaikan. Itu jauh banget. Nah, yang ke-9, yang ketiga, kesalahan umum saat membaca surah Al-Humazah itu pada ayat ke-9. Fi amadim mumaddadah. Itu dengan ain. Banyak yang membaca dengan hamzah. Fi amadim mumaddadah. Kalau amad artinya adalah tihang. Amad itu tiang lah. Tapi kalau fi amadin itu artinya kemarahan. Itu beda-beda makna ya. Beda makhraj itu beda makna. Tapi Bapak Ibu jangan salah pemahaman di sini ya. Jangan ini dijadikan sebagai sebuah apa ya namanya itu mengurangi semangat kita justru. Jadi banyak orang yang seperti ini Bapak Ibu. Allah usar geningannya makhrajnya kudu benar karena beda makhraj nanti beda makna, beda arti, engkau beda maksud kesananya, nanti salah dong kesananya. Jadi gimana tuh Pak Ustadz? Saya mau menikah mau ngaji, enggak akan ngaji gitu. Soalnya nanti tetap terjaga cenah maknanya dah hese wae cenah. Justru saya menyampaikan ini Bapak Ibu supaya terus belajar menyempurnakan bacaan Al-Qur'an kita. Jadi jangan sampai Bapak Ibu putus semangatnya. Mendingan hese, mendingan pengaji. Jangan. Ya, Bapak Ibu saya sebutkan ini supaya Bapak Ibu termotivasi untuk tetap terus mempelajari Al-Qur'an, memperbaiki huruf-huruf Al-Qur'an sehingga hurufnya terjaga dan Ibu memang menjaga Al-Qur'an dengan bacaan Bapak Ibu. Gitu. Ya. Baik. Nah, itu dia tiga kesalahan umum. Saya akan bacakan riwayat Hafs terlebih dahulu di surah Al-Humazah. Mohon perhatikan sebelumnya di surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yubadanna fil hutamah. Wa ma
adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqadah. Nah, ini mohon maaf, muqadah. Hafaz. Innaha 'alaihim muqadah. Fi 'amadin mumaddadah. Nah, itu dia. Nah, tadi saya keliru ya membacakan di ayat 8-nya. Oke, nah itu riwayah dari Imam Hafiz. Nah, perbedaannya untuk Imam Qalun yang mana, Ibu? Nah, yang Qalun itu perbedaannya adalah di ayat ketiga dan ayat 8. Ayat ketiga itu dibaca bukan yahsabu, tapi dibaca yahsibu. Sibuk. Ini riwayah Qalun ya. Yang 8 itu alaihim musodah, dibaca panjang. Musodah, bukan musodah, tapi dibaca musodah. Oke, saya baca untuk riwayah Qalun. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsibu anna malahu akhladah. Kalla layunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim musadah. Fi 'amadin mumaddadah. Nah, itu dia. Untuk riwayah Imam Qalun ya. Diyahsibu dan juga musoda. Oke. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh untuk pembacaan di surah Al-Humazah. Ada yang mau mencoba? Silahkan. Saya Ada mau. Assalamualaikum Tidak apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak, ini mudah sekali ya. Karena perbedaannya hanya di yahsibu dan musodah. Oke, Iya. siapa Bapak Ibu? Ya, saya mau Ustaz. coba Ya, saya Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum Baik, silakan Pak warahmatullahi Haji Emu. Iya. Siapa nih yang mau Apa coba namanya? Saya Mau mencoba silakan. Bu Yuniarti dulu ya. Ya. Udah ngacungkan Baik, tangan. silakan. Silakan Bu Yuniarti. Dua Assalamualaikum riwayat ada warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz? Ya, Satu Pak ya. Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Semuanya ya, Pak warahmatullahi Ustaz. wabarakatuh. Semua sampai akhir ayat ya, Pak Ustaz. Iya, Iya. iya. Bacanya yang hafaz apa yang kolon? Hafaz aja, yang hafaz aja Bu. Ya sabu saja. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu A'udzu billahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lu lebih lembut lu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Allazi jama'a malau wa addadah. Ya. Yahsabu annama lahu ahladah. Baik. Kalla la yumbazana fil hutamah.
Nau wa ma adraka mal hutamah. Naurullahil muqaddah. Oke. Allati tatoli'u alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Ya, baik. Alhamdulillah. Barakallah. Terima kasih Ibu Yuniarti. Masukannya Ibu Yuniarti. Yang pertama, untuk masukan dalam bacaan, Ibu di ta'awudz ya, di ta'awudz itu dibaca za. A'udzu billahi. A'udzu itu dibaca lembut ya. A'udzu. Ya, jadi tidak dibaca a'udu. A'udu. Ya, itu yang pertama di ta'awudz, oke. Yang kedua, ayat pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Tidak ada tasydid pada kata humaza. Humaza. Tidak ada. Tapi dibaca humazatil lumazah. Nah, kemudian tadi dibacanya alladzi jama'a ma, harusnya dibaca ma-nya panjang. Tadi Ibu baca pendek. Nah, itu saja mungkin ya. 3, yang pertama ta'awudz, yang kedua ayat pertama, yang ketiga ayat kedua. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih Ibu Yuniarti. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ibu Yuniarti bersama keluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Selanjutnya siapa Pak Haji? Ada Bu Haja Nelly mungkin ya. Ibu Hajah Nelly. Iya. Assalamualaikum. Bapak kalau yang mau mencoba membaca nanti boleh angkat tangan dulu ya. Kan silakan Bu Haji, Bu Nelly. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu ahladah. Oke. Ahladah. Kho-nya kho. Kho. Yahsabu anna malahu ahladah. Yahsabu anna malahu ahladah. Kalla layum bazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqaddah. Allati tattoli'u alal afidah. Innaha alaihim muqaddah. Muqsadah. Oke, betul ya, muqsadah. Fi amadim mumaddadah. Alhamdulillah, barakallah. Baik, Ibu Haji Nelly ya, sedikit masih di wilayah ta'awudz. A'udzu billahi. Billahi ya, itu dibuka Allahnya. Lafaz Allahnya itu billahi. Sama konsepnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu nanti ya. Oke, kemudian di surah Al-Humazahnya wai dibacanya lembut, Bu. Jadi tidak dibaca secara keras, tidak wai. Maka bunyinya itu adalah hurufnya i, wai. Kedengarannya huruf i gitu maksudnya. Wailul. Nah, itu ada tempo yang dihadirkan pada saat kita baca Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, ja. Nah, ja-nya itu, Bu, ja, itu makhraj ja, itu adanya di tengah-tengah lidah. Ja. Itu satu makhrajnya ada berapa ya?
huruf ja itu makhrajnya ada satu. Ya, syaja. Ada tiga. Ada huruf iya, ada huruf sya, ada huruf ja. Ya, syaja. Disingkat satu huruf. Ya saja gitu ya. Nah, tapi hurufnya itu ada tiga. Ada ya, ada sya, ada ja. Nah, huruf ja, Ibu Nelly, Bu Haji Nelly, mohon izin, itu tidak pecah. Tidak ja. Alladzi jama'a. Tidak gitu. Nah, tadi terdengar itu agak sedikit pecah ya. Nah, tadi makanya huruf ja itu termasuk huruf qalqalah, Bu Haji. Maka huruf qalqalah itu harus kuat. Alladzi ja. 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 Tuh. Kalau dia sukun aj. Makanya kuat. Tidak alladzi ja. Ja. Jalan-jalan ke Jakarta naik bajai, bajuri, enggak gitu. Tapi jalan-jalan ke Jakarta naik bajai, bajuri itu. Dia lebih tegas itu hurufnya. Tidak mang jaja jalan-jalan ke Jakarta naik bajai, bajuri, tidak begitu ja-nya teh. Tapi ja. Nah, itu dia. Itu dia Bu, dua saja. Tiga ya berarti di konsep ta'awud dan basmalahnya. Oke, kemudian huruf wai, huruf lin di situ dibaca i, kemudian huruf ja dibacanya kuat ja, tidak ca, tapi ja. Ya. Nah, itu saja. Baik Pak Haji, cukup saya kira atau ada lagi? Sementara tidak ada Ustadz. Baik, cukup ya. Dan ini mungkin kalau ada yang mau coba boleh satu terakhir. Saya mau bertanya Pak Ustadz, boleh nggak? Silakan Bu Yuniati kalau mau bertanya. Saya mau bertanya dulu Ustadz. Tadi gimana Ustadz? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu ya Pak Ustadz? A'udzu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, nanti mungkin ya ada kelas khusus ya Bu Haji Yuniarti ya. Harus ikutan Ustaz. Walaupun memang konsepnya di Zoom ini alhamdulillah masih terdengar baik juga. Ya, mungkin nanti ada kalau di face to face ya Pak Haji itu bisa lebih terdengar jelas. Tapi kalau di sini memang huruf za-nya itu masih belum lembut. Za. Oke, ya. Begitu aja Bu Haji Yuniarti. Baik Ustadz, ini karena memang waktu juga sudah menunjukkan jam 6 lewat 5 menit ya di waktu saya. Iya betul, sama juga. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membaca surat Al-Humazah. Mudah-mudahan berkah ya, dan tetap harus belajar terus. Saya juga sedang belajar Ustadz. Hari ini terakhir jadi imam karena memang masih banyak bacaan yang salah ini. Ya, takut saya. Pak Haji, insya Allah itu jadi motivasi ke depan terus belajar ya. Insya Allah nanti kita akan jadwalkan Ustadz Agus di bulan Ramadan ya. Mudah-mudahan bisa offline nih ya di tempat di Khalifah nih ya, mudah-mudahan bisa. Ustadz, karena memang sudah waktunya jam 6:05, boleh diakhiri dengan doa. Mudah-mudahan berkah, dan Ibu Bapak yang dirahmati Allah, insya Allah kajian-kajian pagi ini atau pagi-pagi juga yang sebelumnya bisa disaksikan kembali melalui channel YouTube Khalifah Tur. Ya. Insya Allah silakan bergabung di channel Telegram Bet Al Hikmah Khalifah Tur untuk mendapatkan info subuh setiap harinya. Sudah ada informasinya di kolom fitur chat. Ya. Terima kasih Ustadz, silakan diakhiri untuk dipimpin doa. Ya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup kajian subuh pada kesempatan kali ini dengan baca doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa wasi' fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana
waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, atas nama pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz sudah menyampaikan materi kajian tentang surat bacaan Al-Humazah. Besok pagi insya Allah akan disampaikan kajian materi bersama Ustadz Gun-Gun Syihabuddin. Ya, masih membahas Riyadhus Shalihin. Saya yang bertugas Kang Mo dan Kang Dea, mudah-mudahan diberikan kesehatan dan kita akhiri mengucapkan hamdalah bersama-sama dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di kajian pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.